Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Turnamen level atas Total Steel mulai digelar hari Sabtu besok lusa kawan. Dan untuk menunggu turnamen itu, coba hari ini saya akan kasih lagi pertarungan antar engine dari turnamen Computer Chess Championship di chess.com di bulan November 2021. Jika kemarin kita lihat Stockfish versus Stockflush, kali ini saya akan sajikan pertarungan antara Dragon versus Lila Chess Zero. Kali ini di perebutan runner-up rapid 15 menitan. Dragon ini kawan sama dengan Komodo, masih saudara, masih satu pengembang. Di babak ini total pertarungan antara Dragon versus Lila Chess Zero sebanyak 300 game rapid 15 menit. Dengan kemenangan Lila Chess Zero 159,5 poin berbanding 140,5 poin. Dan game yang saya pilih ini adalah game ke-18 mereka. Langsung kita ke atas papan. Di sini Dragon pegang putih kawan bermain dengan pion E4 dibalas dengan pion E6 oleh Lila Chess Zero bermain dengan French defense. Pion D4, pion D5, kuda C3 dan Lila Chess Zero memilih variasi Winawer dengan gajah B4. Di sini putih bisa melakukan langkah pion pukul pion dengan variasi pertukaran atau dengan langkah kuda ke E2 bisa jadi. Jika hitam melanjutkan pertukaran pion di sini, kalian bisa melanjutkan pion A3. Bila gajah ditarik mundur, kuda bisa pukul balik, atau jika terjadi pertukaran perwira di sini masih bisa dipukul balik oleh kuda. Inilah yang akan terjadi. Tapi di posisi seperti ini, putih memilih variasi pion maju, pion E5 dan selanjutnya pion C5. Langkah karakteristik dari permainan French defense kawan dengan pion C5-nya untuk menyerang pion menggantung pion D4 putih. Di sini Dragon membalas dengan pion A3. Gajah pukul kuda C3 dipukul balik oleh pion B. Selanjutnya kuda ke E7 lanjut Lila Chess Zero dibalas menteri ke G4 menyerang pion G7. Di sini Lila Chess Zero mengantisipasi dengan langkah rokade pendek. Stockfish menyarankan kawan hitam hanya menggeser rajanya ke F8 daripada melakukan rokade pendek, dan Dragon melanjutkan pengembangan kuda F3 dibalas kuda C6, selanjutnya gajah D3, sekarang pion F5 menutup diagonal terang bagi gajah putih ini dan sekaligus menantang menteri. Di sini Dragon melanjutkan menteri ke G3. Jika kalian memukulnya menggunakan end pasen masih bisa dipukul oleh beteng hitam kawan. Walaupun kalian mendapatkan tempo pengembangan gajah gelap ke G5, nantinya hitam akan bermain dengan pion E5-nya, membuka serangan bagi menteri dan selanjutnya akan menggarpu gajah serta kuda. Mungkin karena itulah di sini tadi Dragon memilih menarik mundur menteri ke G3, menteri ke A5 lanjut Lila Chess Zero mengincar pion C3. Di backup oleh gajah di D2, selanjutnya pion B6. Membuka diagonal terang bagi gajah mungkin diadu nanti kawan dengan gajah putih nanti. Di sini pion A4 lanjut Dragon dan gajah tidak diadu di peta A6. Lila memilih bermain dengan pion C4 menutup diagonal terang bagi lajur-lajur langkah-langkah gajah terangnya dengan tempo mengancam gajah mundur ke E2. Selanjutnya pion B5 menantang pion A4, tentu jika diterima maka beteng akan tewas. Dragon bermain dengan beteng naik ke A2, gajah hitam berkembang ke D7, Dragon melanjutkan untuk rokade pendek mengamankan rajanya. Dan sekarang pion B pukul pion A4 dibalas oleh Dragon dengan pion H4, mencoba mendorong pionnya di sayap raja ini untuk mendapatkan penguasaan ruang. Sekarang raja bergeser ke H8, memberikan ruang bagi betengnya kawan untuk digeser ke lajur G nanti mungkin. Dan sekarang beteng F digeser ke E1 persiapan mengambil pion. Di sini beteng F bergeser ke B8 oleh Lila Chess Zero. Sekarang beteng ambil pion A4 mengancam menteri. Beteng hitam ke B1 skak ini memaksa pertukaran beteng kawan, karena jika raja ini bergerak ataupun ditutup oleh gajah di F1, kemungkinan Lila akan bertukar menteri dengan kedua beteng putih ini. Dan inilah yang akan terjadi mungkin di langkah-langkah berikutnya. Di sini tadi Dragon lebih memilih untuk bertukar beteng dan menteri hitam ambil beteng putih A4. Dragon melanjutkan gajah G5 memberikan pressure bagi kuda.
kuda manuver ke G8, dan dragon melanjutkan pion H5. Ingin mendorong kembali mungkin kawan untuk membuka permainan lewat sayap raja ini. Dijawab dengan pion H6, ingin memukul mundur gajah putih. Kira-kira petak mana yang bagus buat gajah putih ini kawan? Apakah mundur ke petak H4 atau ke petak D2 untuk tetap melindungi pionnya? Mungkin nanti menteri hitam akan pukul pion C2 dengan tempo mengancam beteng. Beteng mungkin naik menyerang gajah, di backup oleh beteng nanti kawan. Di sini kawan, dragon memutuskan mengorbankan gajah ke petak F6. Ini adalah langkah engine kawan. Mungkin sekelas Magnus Carlsen juga akan mempertimbangkan langkah ini, karena langkah ini cukup bagus bagi putih. Tujuannya untuk memberikan ancaman skakmat kawan, dan pion ini sudah tidak bisa didorong maju karena posisinya kena pin. Jadi mau tidak mau gajah harus dipukul. Pion G pukul gajah dan dipukul balik oleh pion E. Dipukul balik oleh kuda hitam, menteri bergerak ke G6, mengancam kuda juga pion H6. Di sini pion di backup dengan langkah kuda ke G4. Mungkin juga persiapan membantu serangan bagi menterinya nanti kawan. Menteri pukul pion C2 juga siap dilakukan oleh hitam dengan ancaman terhadap gajah di sini. Beteng nanti pun siap untuk digeser ke lajur G. Dan dragon melanjutkan menteri ke F7, memberikan serangan bagi gajah D7. Dan lila menggeser beteng ke G8, melepaskan gajahnya untuk dipukul oleh menteri putih. Di sini tadi kawan, kenapa gajah ini tidak diselamatkan dari ancaman menteri putih? Apakah ditarik mundur ke sini, atau di backup dengan betengnya? Tahu kawan jawabannya seperti apa? Karena putih kawan di langkah berikutnya juga mempersiapkan ancaman skakmat dengan kuda ke H4, kemudian lompat ke petak G6 skakmat. Apalagi lajur B ini juga terbuka bagi beteng. Jika gajah hitam ini kawan bergerak ke petak ini mengancam menteri, juga membackup petak G6. Selanjutnya menteri akan ke petak F8 skak. Tidak ada petak yang lebih baik dari petak H7, langkah paksaan, dan beteng akan ke B7 skak. Ditutup oleh gajah dan ditutup oleh beteng pukul gajah skakmat. Oleh karena itulah pada posisi seperti ini tadi kawan, gajah tidak coba diselamatkan, lebih memilih menggeser beteng ke lajur G, dan menteri ambil gajah. Selanjutnya beteng naik ke G7 mengancam menteri. Menteri melakukan skak di petak E8, ditutup kembali oleh beteng. Menteri ambil pion E6. Menteri hitam ambil pion C2 juga memberikan ancaman bagi beteng putih. Beteng digeser ke E1 untuk memperkuat posisi gajahnya kawan. Di sini kuda lompat ke D8 mengancam menteri. Menteri ambil pion D5 dan beteng E8 menyerang gajah E2. Menteri putih ambil pion C4 sekaligus untuk memperkuat posisi gajahnya kawan dari ancaman kedua perwira hitam ini. Di sini beteng naik ke E4. Dijawab dengan raja ke F1 untuk memberikan backup lebih bagi para perwiranya. Lila C0 melangkahkan kudanya ke E6. Di sini kuda bergerak ke E5 untuk menutup akses bagi beteng melindungi kuda. Menteri nanti siap pukul kuda yang ada di peta E6 ini. Juga posisi kuda putih ini juga bersiap untuk melakukan ancaman skak berikutnya, juga menantang pertukaran kuda. Lila pukul kuda putih E5. Tidak dipukul balik menggunakan pion D kawan. Dragon memilih pukul kuda E6. Kuda hitam lompat ke G4 open serangan. Menteri ambil pion F5 dan kuda ke H2 skak. Raja ke G1 dan beteng hitam pukul gajah E2. Juga menantang pertukaran beteng di sini kawan. Juga menantang pertukaran menteri. Di sini putih punya banyak pilihan. Apakah pukul kuda, pukul beteng, atau melakukan pertukaran menteri. Walaupun terlihat bahwa hitam mempunyai keuntungan perwira di sini kawan, tapi dengan jumlah pion dalam permainan endgame, engine atau stockfish masih menunjukkan posisi putih masih berpeluang besar untuk menang. Tapi pada posisi seperti ini, dragon memilih langkah skak terlebih dahulu, menteri F6 skak. Raja bergeser ke G8, barulah sekarang beteng pukul beteng. Dipukul balik oleh menteri hitam. Raja tidak terburu-buru pukul kuda H2. Dragon memilih melakukan skak terlebih dahulu, sekaligus dengan tempo menyelamatkan pion dari ancaman menteri hitam. Setelah raja bergeser, menteri pukul pion H6 skak.
raja bergeser ke E8, barulah sekarang raja ambil kuda, menteri hitam ambil pion F2. Dan di sini dragon melanjutkan menteri ke G5, memberikan jalan bagi pionnya. Pion A5, pion H6, menteri ke F7, dan selanjutnya menteri ke B5 skak, raja ke F8, menteri ke B8 skak. Ini memaksa raja naik kawan ke peta E7 dan menteri ke B7 skak. Raja bergerak ke F6, putih menukarkan menterinya dipukul balik, dan selanjutnya pion H7. Raja ke G7 dilanjut pion D5. Hitam atau raja hitam tidak ambil pion ini kawan, berharap permainan remis atau settlement raja ke G6. Tapi tidak mungkin kawan, di sini pion promosi menteri oleh dragon. Game ini kawan tidak akan berakhir tanpa skakmat karena aturan turnamen ini seperti itu. Raja ke G5, pion D6, rajanya ingin mempunyai 4 menteri kawan dragon, dan pion A4, pion D7, raja ke F5, pion promosi menteri lagi, raja ke F4, dan menteri H ke D4 skak, raja ke F5 diakhiri dengan menteri ke F6. Skak mat. Permainan yang luar biasa kawan dari engine yang bernama Dragon ini, saudaranya Komodo. Memang langkah-langkahnya tadi tidak terlalu ekstrim kawan, permainannya mirip dengan permainan manusia. Dengan langkah pengorbanannya tadi di langkah ke-22 saat gajahnya diancam oleh pion H6, gajah bergerak ke G6 menawarkan gajahnya secara gratis. Tapi di langkah-langkah berikutnya Dragon berhasil mendapatkan perwira hitam kembali dengan gajah D7 dan posisi serangan terbuka bagi putih atau dragon. Beteng juga siap naik, kuda siap bermanuver ke peta ini. Tapi akhirnya tadi permainan endgame dimenangkan oleh dragon dengan keunggulan 3 pion di akhir permainan. Semoga permainan antar engine kawan antara Dragon versus Lila Chess Zero bisa memberikan referensi bagi kalian saat bermain dengan French Defense, khususnya variasi Winaware, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.